Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada umat manusia tiga kekuatan. Tiga kekuatan inilah yang akan menjadikan manusia dapat bertahan hidup di dalam kehidupan di dunia ini. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan fikir. Allah SWT memberikan kepada manusia kekuatan fikir, sehingga dengan fikir ini ya, kemudian akan melahirkan ya, faham-faham, yang kemudian faham ini akan mempengaruhi fikir-fikir umat manusia lainnya. Sebagai contoh, faham liberalisme, faham komunisme, dan paham-paham lainnya itu berasal dari fikir manusia yang terus ya, dikembangkan, diperjuangkan, sehingga akhirnya wujud satu faham, yang kemudian faham ini mempengaruhi seluruh umat manusia fikir-fikirnya, dan kemudian mempengaruhi pola kehidupan di dalam memahami kehidupan. Kemudian yang kedua adalah kekuatan hati, kekuatan nafsu. Ini kekuatan yang sungguh dahsyat sekali. Dengan kekuatan nafsu yang Allah berikan kepada manusia, maka manusia ini akan berusaha terus menguasai kehidupan. Seluruh kehidupan ini akan dikuasai oleh manusia. Bahkan manusia ada ambisi untuk menguasai tidak hanya dunia, ya, bumi, tapi ingin juga menguasai rembulan, ingin juga menguasai planet-planet yang lain. Dengan nafsu yang Allah berikan kepada manusia, kekuatan nafsu ini juga luar biasa, sehingga lahirlah teknologi-teknologi, sehingga dengan teknologi itu bisa menguasai semuanya. Kemudian Allah SWT berikan kekuatan yang ketiga, yaitu kekuatan fisik jasmani pada manusia. Kekuatan ini yang kemudian bisa mewujudkan ya, bangunan-bangunan fisik di dalam kehidupan ini. Tiga kekuatan ini ketika menyatu pada diri manusia kemudian dimanfaatkan, maka akan melahirkan kekuatan yang luar biasa. Dunia semakin berkembang pesat dengan bangunan-bangunan yang begitu luar biasa, perkembangan teknologi yang begitu semakin maju, kemudian juga perkembangan pemikiran yang begitu hebat dalam kehidupan di dunia ini. Akan tetapi saudaraku, semuanya itu tidak menjamin manusia kemudian menjadi bahagia, tidak menjamin bahwa manusia itu kemudian menjadi selamat kehidupannya ya. Justru sekarang ini kita lihat bagaimana umat manusia mengalami kehancuran, kebinasaan, kesengsaraan ya. Sebab kekuatan tersebut itu, kekuatan fikir ya, kekuatan nafsu, kekuatan fisik yang tidak terkendali, yang tidak diberi bimbingan, yang tidak mendapatkan hidayah. Maka Allah SWT memberikan satu kekuatan lagi, akan menjamin kehidupan ini akan selamat, bahagia, sukses, yaitu apa? Kekuatan iman. Nah, inilah kekuatan iman inilah yang akan menjamin ya, keselamatan. Sehingga kekuatan-kekuatan tadi, kekuatan fikir, kekuatan hati nurani, kekuatan fisik akan terkendali, sehingga mengarah kepada satu kebaikan, kemanfaatan ya, akan mendatangkan kebahagiaan, kesuksesan. Maka penting sekali bagaimana kita terutama ya, memiliki kekuatan iman yang sempurna ya, pada diri kita. Kalimat iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah SWT, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sehingga bagaimana kita pahami betul-betul ya, maksud dan tujuan daripada kalimat ini. Artinya memang tadi yang telah saya sampaikan, tapi apa maksudnya? Hendaknya kita keluarkan semua keyakinan-keyakinan kita kepada selain Allah SWT ya. Jangan sampai dalam hati kita ada keyakinan yang lain
dalam hati kita. Semuanya ini adalah hanya ciptaan Allah SWT. Tidak ada sedikit pun mendatangkan kemanfaatan, kemudaran, sama sekali tidak ada, sama sekali tidak ada. Kita keluarkan semuanya. Kita hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang akan mendatangkan kebahagiaan, yang memberi rezeki kepada kita, yang menyelamatkan kita, yang buat kita bahagia hanya Allah. Nah, selainnya itu hanyalah makhluk ciptaan yang tidak ada apa-apanya. Manfaatkah, mudaratkah, mutlak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT. Kita terus sampaikan. Kita ajak manusia, kita hidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena hanya inilah satu-satunya jalan menuju kepada keridhaan Allah SWT. Tidak ada jalan lain yang bisa mendatangkan keselamatan, kebahagiaan, menyampaikan kita kepada ridhonya Allah SWT. Inilah yang terus kita ulang-ulang, kita sampaikan, kita ajak manusia. Sama-sama kita mendakwakan kalimat iman la ilaha illallah Muhammad. Maka dengan kekuatan iman yang sempurna ini, insya Allah kekuatan-kekuatan yang lain, kekuatan pikir, kekuatan hati, kekuatan fisik akan terarah, terbimbing, mendapatkan hidayah, sehingga semuanya nanti akan mendatangkan keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting sekali bagaimana siapapun dari diri kita ini punya kewajiban mutlak untuk menyampaikan pentingnya kalimat iman kepada seluruh umat manusia, dimanapun kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, dengan penuh kebijaksanaan, kelemah lembutan, dengan kasih sayang, sehingga insya Allah masuk betul ke dalam hati. Karena dakwah ini adalah dari hati ke hati. Bagaimana agar keyakinan ini masuk ke dalam hati. Maka insya Allah dengan begitu, setiap individu, setiap umat manusia dalam hatinya ada kalimat iman la ilaha illallah Muhammadun, sehingga insya Allah dengan kalimat ini akan menyelamatkan. Karena inilah azas keselamatan siapapun umat manusia. Ketika di dalam hatinya ada kalimat ini, maka dijamin akan dimasukkan ke dalam surga. Ini penting sekali. Kalau tidak, meskipun dia memiliki segala-galanya, kekuatan fikir, kekuatan nafsu, kekuatan fisik begitu hebat, tidak ada jaminan dia akan celaka, sengsara, disiksa di neraka kekal abadi selama-lamanya. Naudzubillah. Maka penting bagi kita untuk terus mendakwakan kalimat ini kepada seluruh umat manusia, sampai kapanpun, sehingga insya Allah Allah SWT akan berikan hidayah kepada kita semua, dan Allah akan selamatkan kita semua dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.